Danantara akan menggelontorkan penyertaan modal kepada perusahaan BUMN setelah dipastikan tidak akan lagi mendapat penyertaan modal negara. Pemberian penyertaan modal kepada perusahaan BUMN pemirsa dipastikan secara transparan dan tidak ada persekongkolan. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Danantara menyatakan bakal menggelontorkan pernyataan modal atau equity kepada perusahaan BUMN melalui hasil keuntungan seluruh BUMN yang disetor ke Danantara. Pasalnya perusahaan plat merah yang dibawa kendali Danantara kini sudah tidak lagi akan mendapatkan penyertaan modal negara atau PMN. Chief Operating Officer BPI Danantara Doni Oskaria saat ditemui saat menghadirkan breakfast meeting Ikatan Alumni Fikom Unpad mengatakan Danantara akan memberikan pernyataan modal kepada perusahaan BUMN secara transparan dan dipastikan tidak ada persekongkolan bersama BUMN. Hal ini dikarenakan Danantara prosesnya akan sangat jelas, tahapannya akan clear dan dikelola secara profesional. Saya rasa enggak ya, karena kan teman-teman lihat semuanya kan profesional, kemudian prosesnya juga sangat jelas, tahapan-tahapannya sampai dengan kemudian penambahan deputi, kemudian didampingi oleh profesional. Jadi saya rasa sangat clear dan Danantara sangat transparan. Saya suka. Doni menambahkan Danantara akan memberikan pernyataan modal ke BUMN berdasarkan kajian bisnis plan-nya, sektor industrinya hingga besaran pernyataan modal yang akan diberikan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Hutadaa, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Pemerintah memastikan koperasi desa ini tidak akan mematikan operasional BUMDes, bahkan justru menjadi mitra strategis dalam memperkuat perekonomian desa. Kunjungan kerja Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di Provinsi Gorontalo untuk meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Hutadaa, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Menteri Yandri didampingi jajaran Kementerian dan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, serta unsur Forkopimda secara langsung meresmikan Koperasi Merah Putih menjadi percontohan bagi desa lain di Gorontalo. Koperasi ini akan mengelola 9 unit usaha yang simpan pinjam, gerai sembako, gerai LPG, gerai toko obat, gerai nelayan, gerai pertanian, dan gerai servis HP. Mendes Yandri mengatakan Koperasi Merah Putih menjadi langkah strategis dalam membangun fondasi ekonomi kerakyatan berbasis desa. Pak Presiden, Kopdes jalan terus, juga BUMDes jalan terus. Tidak saling mematikan, tapi saling mensupport, saling memperkuat satu sama lain. Yandri menambahkan pemerintah mengajak daerah dan desa turut mensukseskan program strategis visi Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, yakni membangun dari desa dalam pemberantasan kemiskinan. Pemerintah juga telah menjamin bahwa koperasi desa akan menjadi mitra strategis BUMDes dalam memperkuat perekonomian desa. Di Provinsi Gorontalo sendiri sebanyak 729 koperasi desa Merah Putih sudah terbentuk atau sudah 100%, namun baru 57% sudah memiliki badan hukum. Pemerintah Provinsi Gorontalo akan menargetkan seluruh koperasi telah berbadan hukum pada akhir Juni 2025. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengunjungi keluarga beresiko stunting di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam peninjauan ini, pemirsa, Menteri Wihaji optimis angka stunting di Indonesia dapat turun demi menunjang cita-cita pemerintah. Bertempat di Desa Sukamana, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengunjungi rumah warga yang disinyalir menjadi keluarga beresiko terkena stunting. Untuk itu, upaya pemerintah terus memberikan layanan pencegahan dan penurunan angka stunting secara merata. Tercatat hingga saat ini, angka stunting di Indonesia telah mengalami penurunan dari 21,5% menjadi 19,8%. Selain melihat kondisi warga beresiko stunting, Menteri Kependudukan juga meninjau dapur umum untuk penunjang makanan bergizi gratis bagi seluruh anak yang disediakan oleh BKKBN serta PTPN. Berdasarkan data terakhir SSGI
prevalensi stunting se-Indonesia turun. Sekarang tahun 2024 itu prevalensi kita 19,8, yang sebelumnya 21,5, artinya turun. Berdasarkan RPJMN kita ditargetkan tahun ini menjadi 18%, sampai nanti tahun 2029 itu 14%. Kita berdasarkan Perpres sebagai ketua dalam tim percepatan penurunan stunting